Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang industri sabun mandi merek Lifebuoy. Kelompok kita terdiri dari Muhammad Afandi, saya sendiri, Kevin Septa Nugroho, Muhammad Rifai, dan Wiwin Sri Lestari. Langsung saja kita langsung mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang pengertian umum dari industri tersebut. Monggo. Ya, di sini saya Muhammad Rifai akan menjelaskan tentang pengertian. Lifebuoy adalah sabun kesehatan, salah satu merek tertua yang benar mendunia sebelum kata global diciptakan. Royal Lifebuoy disinfektan soap diluncurkan di Inggris pada tahun 1894 sebagai produk terjangkau yang dirancang untuk mendukung kebersihan pribadi yang lebih baik. Tak lama setelah peluncurannya, sabun Lifebuoy melakukan perjalanan ke seluruh dunia, menjangkau negara-negara seperti India, di mana ia tetap menjadi merek terkemuka di pasar. Sabun mandi Lifebuoy merupakan sabun mandi anti bakteri yang sudah dikenal di masyarakat. Dorong menggunakan sabun Lifebuoy untuk membunuh kuman di tangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Melalui kampanye cuci tangan membantu tetap sehat. Beragamnya jenis sabun di Indonesia tidak membuat Lifebuoy kalah saing, dan Lifebuoy masih diminati konsumen bersaing ketat dengan sabun antibakteri lainnya seperti Dettol, Medicare, dan UFO. Lanjut, Mas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam sabun. Yang pertama, sabun batang. Dibagi menjadi dua, yaitu sabun mandi dan sabun cuci baju. Sabun cair. Sabun cair dibagi menjadi 4, yaitu sabun mandi, sabun antibakteri, sabun cuci piring, dan sabun deterjen. Kemudian sabun bubuk dibagi menjadi 1, yaitu deterjen. Yang terakhir sabun krim dibagi menjadi 2, yaitu sabun colek dan sabun cuci muka. Mas. Kemudian pembagian yang selanjutnya yaitu pasar dan konsumen. Monggo, pasar dan konsumen. Strategi dan pemasaran. Karena mandi merupakan kegiatan sehari-hari dan membutuhkan sabun, banyak orang yang melirik ke industri ini. Ujungnya saat ditemui kawanan Jakarta. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini strategi dapat dipakai dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu. Para ibu berperan penting untuk menyampaikan atau mengajarkan kepada keluarga bagaimana cara hidup sehat. Untuk lebih mengenai sasaran, sejak tahun 2004, Lifebuoy juga bekerja sama dengan pemerintahan untuk mengedukasi cuci tangan di sekolah-sekolah yang ada di 16 provinsi di Indonesia. Tentu dengan cara seperti ini, edukasinya akan lebih sejalan tegasnya. Mengenai promosi melalui iklan televisi, Indriani iklan juga efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana memang setiap iklan Lifebuoy lebih menampakkan sosok seorang ibu yang sedang mengajarkan anak-anaknya untuk hidup sehat dengan mandi maupun
maupun cuci tangan setelah berkegiatan di luar rumah. Selain itu, untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat, Lifebuoy juga terus melakukan inovasi-inovasi produksi melalui hasil perjualan. Kata Indriani, selama ini memang masih banyak dari penjualan sabun batang. Namun untuk pembuatan sabun cair juga sangat tinggi. Untuk menjawab kebutuhan konsumen, Lifebuoy kembali menghadirkan produk baru yaitu Soer Gel Concentrate Liquid yang menggabungkan kebaikan sabun batang dan sabun cair, yaitu menghasilkan busa melimpah, wangi yang menyegarkan dan mudah dibilas, serta bisa menghilangkan kuman cukup dengan 1 tetes menggunakan EVA. Sekian dari Muhammad Rifai. Kemudian yaitu proses industri dari sabun merek Lifebuoy, yaitu yang pertama yaitu kita harus mengetahui bahan bakunya terlebih dahulu dari produk sabun tersebut. Yang pertama yaitu minyak atau lemak, yaitu diantaranya telo atau lemak hewan, kemudian minyak kelapa, minyak sawit, minyak ikan, dan minyak zaitun dan lain-lain. Yang kedua adalah alkali yang berupa kaustik soda atau soda kaustik, NaOH, soda as, Na2CO3, sodium silikat, Na2SiO3, kemudian sodium bikarbonat, trisodium fosfat. Kemudian yaitu bahan selanjutnya bahan aditif yang berupa air, gliserin, surfaktan, pewangi, pewarna, deodoran, antioksida, builder, dan filter. Kemudian selanjutnya yaitu senyawa penyusunnya. Senyawa bahan aditif dalam pembuatan sabun batang atau sebagai berikut. Yang pertama yaitu builder atau zat penguat, di antaranya adalah senyawa kompleks fosfat, natrium sitrat. Kemudian filternya yaitu zat pengisi yaitu titanium dioksida atau TiO2, antioksidan EDTA, etilen diamin tetraasetat. Kemudian pewarna, selanjutnya pewangi yang berupa essential oil dan fragrance oil. Kemudian adalah deodoran atau yang diantaranya TCC dan hidroksid ester. Kemudian prosesnya adalah yang pertama adalah persiapan bahan baku. Nah, setelah persiapan bahan baku, kemudian masing-masing bahan ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian pemanasan atau pelelehan dan dimasukkan asam asetat. Setelah itu pencampuran. Proses selanjutnya adalah pencampuran. Di antaranya minyak kelapa, sawit, jarak, jagung kedelai, dan lain-lain. Lalu penyiapan stok sabun ditambah dengan NaOH, terus pencampuran ditambah dengan etanol, NaCl, gula, asam, sitrat, dan air. Setelah itu proses selanjutnya adalah sediaan 1. Lanjut pencampuran, di mana pencampuran ini ditambahi atau penambahan pewarna dari produk sabun tersebut. Kemudian sediaan 2, terus pencampuran. Nah, pencampuran ini dicampur dengan pewangi. Setelah itu pencetakan dan pengemasan. Nah, proses dan reaksi dari pembuatan sabun tersebut. Yang pertama adalah proses saponifikasi lemak netral. Nah, dalam proses saponifikasi tersebut ada lemak, kemudian ditambah dengan basa kuat, maka akan menghasilkan reaksi sabun dan gliserol. Nah, reaksi saponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama sabun
adalah produk utama dan gliserin atau gliserol adalah sebagai produk samping. Gliserin sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Yang kedua, proses dan reaksinya adalah pengeringan sabun atau vakum spray dry. Yang ketiga adalah netralisasi asam lemak. Seperti gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan rekan yang lain. Monggo. Kan suara nih. Suara nih, Mas. Mikrofon nih. Mikrofon ini. Halo, halo. Oke, lanjut. Wis metu. Sip, Wis, metu Mas. wis. Oke, sik. Pengolahan limbah pabrik sabun dari subgliserin menjadi triasetin. Subgliserin yang merupakan hasil samping dari pembuatan sabun belum dapat dioptimalkan kegunaannya di dalam industri. Hal ini sangat disayangkan karena subgliserin dapat diolah menjadi bahan lain yang berguna. Untuk memanfaatkan subgliserin itu, maka dicoba dipelajari kemungkinan penggunaan limbah ini sebagai bahan baku pembuatan triasetin dengan proses asetilasi. Subgliserin dan asam asetat glasial yang beratnya tertentu dimasukkan ke dalam labu asetilasi yang dilengkapi kondensor tegak, kemudian ditambahkan pula asam sulfat pekat dengan berat tertentu pula sebagai katalis. Campuran kemudian dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu. Lalu diambil sampel untuk menentukan kadar triasetin hasil asetilasi. Peubah yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel tetapnya berupa volume sampel sebanyak 10 mili dan volume NaOH 1,0 sebanyak 100 mili. Sedangkan variabel berubahnya berupa kecepatan pengadukan yaitu 100 rpm, 200 rpm, 300 rpm, 400 rpm serta menggunakan waktu selama 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit, 90 menit dan dilengkapi dengan suhu 60 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subgliserin dapat diolah menjadi triasetin dengan proses asetilasi. Kadar triasetin yang diperoleh akan meningkat sesuai bertambahnya kecepatan pengadukan dan suhu reaksi, tetapi dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu. Keadaan proses yang tertinggi dan relatif baik yaitu pada suhu 120 derajat Celcius dan waktu 75 menit, serta pada kecepatan pengadukan 400 rpm. Pada keadaan ini, kadar triasetin yang dicapai sebesar 31,72%. Lanjut. Bahkan prosedur percobaan. Pertama, kita melakukan pemisahan limbah cair subgliserin dan minyak lemak keluar. Lalu penjernihan. Kita campurkan larutan tawas dan endapan dibuang. Lalu ke penguapan dengan panas 100 derajat Celcius. Terus bahan baku gliserin. Lalu pencampuran
CH3COOH, H2SO4, lalu menjadi triacetin, lalu dianalisa kadar. Dampak dari limbah air sabun bagi lingkungan. Wiwin, Mas. Mungkin Penting rasanya untuk agar mengetahui lebih lanjut Wiwin. mengenai bahaya limbah yang dihasilkan oleh air sabun tersebut. Beberapa dampak yang sangat dirasakan meliputi memicu terjadinya eutrofikasi air, perairan sungai, Mas Kevin atau rawa sudah tercemar cukup. limbah. Dilanjut dengan Mbak Wiwin. Oke, Monggo. baik. Mikrofonnya, Mbak. Dampak dari limbah air sabun bagi lingkungan. Penting rasanya agar mengetahui lebih lanjut mengenai bahaya limbah yang dihasilkan oleh air sabun tersebut. Beberapa dampak yang sangat dirasakan meliputi: yang pertama, memicu terjadinya eutrofikasi air. Perairan sungai atau rawa yang tercemar limbah deterjen dapat memicu timbulnya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan ganggang. Kedua tanaman ini diketahui dapat menghalangi sirkulasi sinar matahari dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh biota air. Jika dibiarkan, keseimbangan ekosistem di dalam air terganggu, yang dapat menyebabkan banyak biota air yang mati atau malah mengalami kepunahan. Yang kedua, menyebabkan pencemaran air. Kondisi limbah deterjen yang tak terkendali akan menyebabkan pencemaran air di got-got yang mengalir ke sungai, lalu bermuara di laut. Apabila debit limbah deterjen semakin besar, maka sangat memungkinkan terjadi pencemaran terhadap air tanah. Padahal air tanah digunakan sebagai sumber air minum masyarakat, sehingga zat kimia berbahaya penyusun deterjen secara tidak langsung akan ikut terminum. Selain itu, adanya busa sabun di permukaan perairan juga akan menghalangi cahaya matahari dan sirkulasi oksigen, sehingga dapat menyebabkan kematian biota air di bawahnya. Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit. Berbagai senyawa di deterjen dapat menyebabkan penyakit seperti iritasi kulit, mata, bahkan memicu kanker. Yang keempat, kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Limbah minyak dan juga sabun bukan satu-satunya ancaman bagi lingkungan. Plastik pembungkus sabun dan juga minyak bisa menjadi bahaya yang juga mengancam kehidupan. Kebanyakan deterjen yang ada di pasar saat ini dikemas oleh kemasan botol plastik, atau lebih buruknya adalah menggunakan kemasan pouch daur ulang yang berbahan campuran aluminium foil dan plastik, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Hal tersebut menyebabkan permasalahan baru. Plastik yang digunakan tidak dapat terurai oleh air atau juga tanah hingga 40 tahun, sehingga memisahkan sampah plastik sangatlah dianjurkan untuk mencegahnya. Yang kelima, krisis air berkelanjutan. Dampak limbah yang tidak kalah mengerikannya adalah krisis air yang terjadi di mana-mana seperti telah dijelaskan sebelumnya.
Limbah dari air sabun mengandung senyawa berbahaya bagi lingkungan. Jika dibiarkan terus-menerus, akan banyak sumber air yang tercemar limbah air sabun dan menyebabkan kelangkaan pasoknya untuk masyarakat. Untuk mengatasinya, pemerintah atau perusahaan swasta yang berbagai sektor bergerak di berbagai sektor industri harus memasang instalasi pengolahan air limbah yang disebut IPAL yang tepat agar tidak ada lagi ekosistem yang mengalami kerusakan. Lanjut. Contoh studi kasus. Ini contohnya. Limbah dari PT Industri Gula Glenmore. Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ikan mati dan gatal-gatal warga dan gatal pada warga. Dinas Lingkungan Hidup meminta agar aktivitas dihentikan sampai instalasi pengolahan air limbah diperbaiki. Pencemaran sungai sudah dirasakan sejak 3 bulan lalu hingga Senin tanggal 9 Januari 2017 hari Minggu. Warga menemukan beberapa ekor ikan mati di sungai itu. Direktur PT IGG Ade Prasetyo akan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui ada limpahan air olahan limbah dan air limbah dan air kapasitas IPAL. Perbaikan IPAL katanya hanya bisa dilakukan saat sudah berhenti. Berhenti giling. Adapun kini belum berhenti proses giling. Karena masih banyak tebu yang belum tergiling. Sebagai antisipasi, PT IGG kini mengurangi kapasitas giling dan membuat kolam penampungan. Kolam itu untuk menampung kelebihan air limbah organik yang meluap. Soal limbah organik yang mati masih diteliti menurut Ade. Limbah PT Glenmore adalah limbah organik yang berbahaya. Dalam hal ini PT Industri Gula Glenmore telah melakukan kesalahan etika terhadap lingkungan, yaitu sungai. Dalam hal ini tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau disebut juga CSR harus dijalankan. Hal ini dikarenakan PT tersebut tidak mengolah limbah yang telah menyebabkan. Oleh karena itu PT tersebut harus melakukan CSR, karena CSR adalah teori yang memiliki 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah menciptakan laba atau laba. Dan yang kedua adalah berinteraksi secara etis dengan lingkungan sekitar. Create community welfare. Dalam bertanggung jawab atas limbah yang disebabkan, PT IGG dapat melakukan dengan beberapa cara, yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, dan Triple Bottom Line.
CSR sendiri memiliki empati tanggung jawab, yaitu menghasilkan laba, legal, etis, dan filantropi. Dalam triple bottom line yang menjadi perhatian adalah economic sustainability, social, environmental sustainability atau 3P, profit, people, dan planet. PT Industri Gula Glenmore sebaiknya segera memperbaiki instalasi pengolahan limbahnya. Merupakan tanggung jawab PT GG agar tidak melihat warga sekitar, mulai dari kenyamanan lingkungannya, aktivitas warga, serta kesehatan. Atas kesehatan lingkungan. Yang baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.